Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, sidang jamaah yang sedang berpuasa, bagi kaum muslimin dimanapun berada, bersyukur kita pada Allah bahwa pada akhir di penghujung 10 Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di penghujung akhir Ramadan ini kita dapat maksimalkan amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang tentunya kita berharap kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan di akhir Ramadan ini dapat kita berimbal balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati dan sanubari kita tidak selalu kosong untuk menyebut sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang akhlak Rasulullah, tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah mengatakan dalam berbagai ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasul itu banyak sekali suri tauladan yang baik untuk kita tiru. Dalam ayat yang lain juga Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat meniru akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun yang dirahmati oleh Allah SWT, sesuai dengan tema yang ditaja oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Ramadan berakhir, apakah kita berubah? Dalam bulan Ramadan ini tentunya selain itu merupakan rukun Islam, momentum yang harus kita ambil dalam bulan Ramadan itu adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagai, kalau boleh saya katakan, bengkelnya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih positif. Artinya adalah, kalau ada hal-hal yang negatif di luar Ramadan, itu menjadi kebiasaannya, maka pada bulan Ramadan ini adalah merupakan momentumnya untuk melakukan suatu perubahan. Apapun itu bentuknya. Baik itu terhadap perilakunya, baik itu terhadap akhlaknya, baik itu terhadap kesombongan yang selama ini ia lakukan. Maka dalam bulan Ramadan ini dia kembali disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kesombongan itu kalau dia diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Tidak ada artinya orang itu merasa hebat kalau dia seandainya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam bulan Ramadan itu dia harus bisa merasakan lapar. Esensi puasa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah begitu juga bahwa selama ini dia merasa angkuh, selama ini dia merasa sombong, dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Maka dalam bulan Ramadan ini dia setidaknya berubah agar perubahan-perubahan yang ia lakukan di dalam bulan Ramadan itu bisa mengalir terus sampai berakhirnya dengan bulan Ramadan, dan akan terbawa nuansa aura positif itu kepada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Karena tidak ada, untungnya tidak ada sampai hari ini kita dengar
dalam sejarah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, kebiasaan-kebiasaan yang tercela itu akan dapat menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang justru datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dengan kesombongan, disebabkan dengan keangkuhan. Dalam berbagai cerita, dalam berbagai sejarah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Bahkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Itu bukan karena iblis itu berkelahi dengan Nabi Adam, bukan karena dia itu beradu cotos dengan Nabi Adam alaihissalam, tetapi karena ada ucapan yang tidak pantas dikeluarkan oleh iblis sehingga ia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apa ungkapan yang dikeluarkan oleh iblis itu sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bagus? Ungkapan yang dikeluarkan oleh iblis itu adalah dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah perintahkan, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Sujud di sini maksudnya adalah sujud penghormatan. Fasajadu. Semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan penghormatan. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Apa sebab? Aba wastakbara. Karena dia enggan, karena dia merasa angkuh, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau sombong wahai iblis? Mengapa engkau angkuh?" Maka dijawab oleh iblis, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar." Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis kepada Allah. "Wa khalaqtahu min tin." Dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun mubarak, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita kalau justru selama Ramadan kita lewati dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur tanpa memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, maka semestinya dan seyogyanya lah selama Ramadan ini kita kurangi tidur kita perbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu yang dalam agama kita sedapat mungkin kita jangan tidur di waktu-waktu tersebut. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua setelah salat asar, yang ketiga setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Maka mari rebut keberkahan waktu selama bulan suci Ramadan. Kita isi dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan memperbanyak amal ibadah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, salah satu tanda diterimanya ibadah Ramadan adalah meningkatnya kualitas diri setelahnya. Apa indikator yang bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, Ustadz? Baik, salah satu indikatornya adalah adanya perubahan. Jadi sebelum Ramadan dia dulu sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Tetapi masuknya bulan Ramadan ada perubahan bahwa dia menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk sombong-sombong, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk angkuh-angkuh itu, tidak ada gunanya. Nah, coba kita lihat pelajari sejarah, tidak ada manusia itu yang bertahan dengan keangkuhan, tidak ada. Tidak ada manusia itu bertahan dengan kesombongannya, tidak ada. Bahkan manusia yang mengaku sebagai Tuhan pun hancur sampai hari ini. Jasadnya kita lihat di museum di Mesir, ya. Jadi tidak ada. Artinya indikator yang yang bisa kita lihat bahwa dia itu berhasil berubah adalah ada perubahan positif. Yang dulunya angkuh berubah menjadi ramah, yang dulunya sombong berubah menjadi lebih bijak, ya, tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ya. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar, tidak ada orang yang sombong dengan kesombongannya bertahan sampai hari ini, ya tidak ada. Ya begitu juga dengan umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala
buminya, negerinya itu kan karena kesombongan umatnya. Dia meminta umat Nabi Lut. Dia malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Malah menantang Nabi Lut. Bahkan Nabi Lut alaihissalam jenuh melihat perangai umatnya. Innakum lata'tunal fahisa. Wahai umatku, sesungguhnya engkau ini melakukan perbuatan yang sangat keji. Tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ya, apa jawaban umat Nabi Lut? Bahkan sampai meminta kepada umat Nabi Lut, qaluktina bi'azabillah. Wahai Lut, mintakan sama Tuhanmu. Ditantangnya pula Allah SWT. Mintakan sama Tuhanmu, turunkan azab kepada kami. In kunta minas shadiqin. Jikalau engkau adalah orang-orang yang betul, benar. Nah, ini kan sangat menantang. Minta azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bagus. Ya, tapi ya Nabi Lut berdoa dia kepada Allah, ternyata doa Nabi Lut ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbinsurnni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, bantulah saya ya Allah menghadapi kaum saya yang seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala fa'akhazahum tufan. Allah berikan badai kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Allah berikan bocoran kepada Nabi Lut, berangkat malam hari, jangan melirik ke belakang atau memandang ke belakang bahwa orang-orang yang beriman bersamamu, ya, aku akan turunkan azab pada malam itu karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, ya, yang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator bahwa seseorang itu berhasil, ada perubahan positif di dalam dirinya di dalam bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Dulu dia bicaranya kotor, masuk bulan Ramadan dilatih. Setelah bulan Ramadan dia akan menjadi bijak, omongannya terjaga, bahasanya santun. Nah, ini suatu indikator. Yang kedua, ada peningkatan amal ibadahnya. Dulu jarang dia sholat, jarang dia puasa, jarang dia bersedekah. Masuk puasa jadi rajin dia. Nah, setelah dia habis berpisah dengan Ramadan, kebiasaan ini terbawa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.